Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sehat, masih tetap semangat karena kurang lebih ya untuk kalian tinggal berapa bulan ya? Sekarang bulan Maret, April, Mei itu kan nanti ada US atau ujian sekolah. Kemudian selesai sih mungkin ya di bulan Mei. Perkiraan sih belasan sampai ke belakang lah itu untuk jadwalnya nanti akan ada menyusul. Nah, dari situ berarti kan sebetulnya tinggal menunggu sebetulnya. Jadi tinggal 2 minggu kurang 2 bulan kurang lebih. Nah, sebelum ke US seminggu ke depan kita akan ada tryout, kemudian juga untuk penjadwalan fixnya UKK-nya kemungkinan di bulan April, hanya kita tanggalnya masih belum fix ya. Jadi kita lihat nanti. Nah, mudah-mudahan dari sekarang sampai dengan TO ataupun uji komnya kita masih diberikan kesehatan, kelancaran ya, jaga kondisi, jaga pola makan, pola istirahat, jangan sampai terganggu. Wayahna lah 2 bulan ke depan kalian mesti fokus untuk persiapan ujian-ujian. Nah, hari ini kita akan coba barangkali memang karena yang namanya UKK itu kan tiap tahun tidak bisa terlalu sama, artinya nggak mungkin lah tiap tahun soalnya itu terus. Nah, termasuk untuk tahun ini pun ini masih latihan. Nanti Opa share juga soalnya supaya bisa dipelajari di masing-masing juga. Nah, untuk hari ini kita akan coba soal latihan Excel ini. Di sini yang biasanya tabel bantu hanya sedikit kalau yang pernah ikut ya tahun kemarin, tapi sekarang kita coba dengan sedikit lebih banyak. Di sini ada tabel bantu, ada daftar harga dan persediaan barang dagang, ini kode barang, nama barang, harga beli. Nah, ini harga beli, nanti beda ya, ada harga beli, ada harga jual. Di sini belum dimunculkan. Kemudian ada persediaan, artinya persediaan ini kan barang yang siap untuk dijual. Jadi nanti ini kita buat juga tabelnya, kemudian nah ini soalnya di tabel penjualan. Tabel penjualan ini yang kosong-kosong ininya yang harus kita isi menggunakan rumus nantinya. Kalau yang sudah ada data berarti itu memang diketik manual. Nah, perintahnya kalau kita perhatikan di sini ada beberapa poin. Bentar, ada yang baru masuk. Ya, di sini buatlah tabel bantu dan tabel penjualan pada sheet 1 dan 2. Nah, ini dipisah ya. Jadi tabel bantunya tadi itu dibuat terpisah. Jadi nanti di sheet 1 kalian buat ini, data ini ya. Sheet 1. Tolong diperhatikan kolom dan barisnya juga. Sebetulnya nggak masalah nanti nggak sama persis, asal pada saat pembuatan rumus yakin bahwa kolom atau baris tersebut yang digunakan, jangan sampai berbeda nanti ya. Kemudian lain-lainnya di sini ada nama barang diisi dengan menggunakan rumus VLOOKUP ya, berdasarkan tabel bantu ini. Nama barang, nah harga satuan nanti kita nggak nyari langsung harga jual, tapi ada penambahan ya, penambahan harga tentunya. Persediaan awal diisi dengan menggunakan rumus VLOOKUP, ini jelas persediaan awal itu yang dari tabel bantu ya. Persediaan akhir ini gampang kan, diisi dengan persediaan awal dikurangi jumlah terjual, ini tinggal pakai rumus biasa saja. Nah, ini poin 5, harga jual persatuan diisi dari harga beli. Di sini kan nanti ya, harga jual persatuannya itu diisi dari harga beli yang tadi ada di tabel bantu ditambah 25% dari harga belinya. Nah, ya. Jadi misalkan kalau tadi harga belinya ini 10.000, maka harga jualnya itu 10.000 ditambah 25% dari 10.000 ini.
Seperti itu ya. Nanti kita bahas rumusnya. Kemudian total jual di sini katanya didapat dari jumlah terjual dikali dengan harga jual persatuan. Jadi ini nanti jumlah terjual dikali harga jual persatuan, gampang lah. Nah, untuk diskon. Nah, ini diisi apabila jumlah terjual lebih dari 20, maka mendapat diskon 2% dari total penjualan. Jika tidak, 0. Jadi, ini tidak semua mendapat, harus dilihat dari jumlah terjualnya dulu. Kalau lebih dari 20, maka mendapatkan diskon 2% katanya. Kalau tidak, maka 0. Nah, gimana kalau pas? Kalau pas itu tidak dapat karena aturannya di sini lebih dari 20. Gitu ya. Kemudian penjualan bersih diisi dari total penjualan dikurangi diskon, gampang lah ya. Jumlah nomor 9, jumlah diisi dengan rumus penjumlahan untuk kolom total jual, diskon dan penjualan bersih. Ini pakai rumus penjumlahan biasa. Poin 10 di sini, buatlah grafik dengan jenis nah ini kalian tinggal nyari nanti di Excel-nya apakah ada jenis ini ya. 3D cluster column. Sumber datanya di sini disebutkan dari kode barang, kemudian persediaan awal, jumlah terjual dan persediaan akhir. Di sini ya. Pada sheet 3 ini maksudnya grafiknya, nanti setelah jadi grafiknya dipindahkan ke sheet 3 gitu ya. Jadi kan tadi sheet 1 tabel bantu, sheet 2 tabel penjualannya, kemudian sheet 3-nya itu untuk grafiknya. Kemudian poin terakhir adalah print tabel penjualan. Nah, print tabel penjualan. Jadi ini tidak di print, untuk tabel bantunya tidak usah. Yang diminta adalah tabel penjualan hasil, artinya hasil itu berupa hasil nominal. Kemudian tabel penjualan rumus. Nah, ini nanti ketika sudah jadi rumus, kita print juga tampilan rumusnya. Dan grafik tentunya. Jadi ada 3 lembar untuk Excel ini yang akan kita print out. Nah, kita coba sekarang langsung saja kita praktekkan. Kita buka Excel baru. Ini ya. Nah, tolong diperhatikan kolom-kolomnya. Langkah pertama, kita akan membuat tabel bantu dulu di sheet 1 tadi kan. Jadi sheet 1 ini kita akan membuat ini tabel. Nah, ini seperti biasa diketik dulu di A1, kemudian yang ini di A2, baru datanya ya. Di sheet yang pertama. Oke, kita lihat toko bahagia, daftar harga dan persediaan barang dagang. Kode barang, nama barang, harga satuan dan persediaan. Jadi kalau di Excel itu kalian ketik saja dulu, baru nanti format-formatnya ya, termasuk lebar kolom ataupun nanti ini harus di merge, itu bisa belakangan sebetulnya ya. Kode barang B1, B2, B3, B001. Nah, ini bisa ditarik seperti ini sampai 3. Berarti kan 1 2 3. Karena ini angkanya di belakang, dia bisa saja seperti ini. Nah, tidak harus diketik manual, boleh ya. Kemudian G1 2 3, G001 juga sama. Dan M001 sampai M004. Hati-hati mengetik tabel acuan, karena kalau ini salah otomatis nanti ke tabel hasilnya juga akan salah ya. Jadi harus ekstra hati-hati pada saat membuat tabel bantu, dan juga nanti di tabel penjualannya kan ada data yang memang diketik manual. Nah, itu jangan sampai salah, apalagi yang ada kaitan dengan angka. Kalau itu salah, nanti ke hasil akhir pun akan jadi salah, meskipun rumusnya betul, karena nanti ada penilaian rumus, ada penilaian data atau tabelnya. Jadi harus hati-hati. Nama barang, ini ceritanya ya, kita jualan beras, gula sama minyak yang katanya sekarang lagi susah katanya ya.
gula. Jadi nanti ingat ya, boleh sih sebetulnya di awal kalau kalian biasa di awal untuk memformat, tapi kalau pas senangnya itu di belakang saja, setelah beres datanya baru kita rapihkan seperti itu. Oke, 5 ya, kemudian ini 10 ya, itu ya. Kemudian harganya, nah kalau ini mengalangin ya boleh tarik dulu, meskipun nanti bisa di belakang ya kalau tidak terbiasa. Harga, ingat untuk mengentrikan angka di Excel itu tidak usah pakai titik, tidak usah pakai rupiah, nanti di format terakhir. Jadi kita tinggal mengisikan angkanya saja. Nah, seperti ini ya. Nanti baru kita format di belakang. Tuh. 13 25 62 30 74. Hati-hati ya ngetik angka, sekali lagi 145. Nah, pastikan tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, tidak ada yang tertukar. Untuk pengetikan angka juga ini sama, persediaan ini adalah saldonya ya, banyaknya barang yang tersedia untuk dijual atau siap dijual. Ya. Nah, kalau sudah selesai, baru kita format. Yang pertama ini dulu, toko bahagia dan daftar harga. Bapak, Ya. Bapak maaf yang gula 123 di soalnya 125 ya, sekilo, 2 kilo sama 5 kilo. Oh, ini salah ya. Maafkan. Ya. Oh iya 5 kilo. Ya, terima kasih. Oke. Iya, Pak. Ya, seperti ini ya. Untuk data ini sudah yakin betul ya. Jadi itu juga sama ya, meskipun Pak ini kan nanti nggak ngaruh ke ke rumus, betul, tapi kan nanti ini dipanggil juga kan di tabel ininya. Kalau nanti datanya salah, otomatis kan jadi di sini munculnya juga salah, meskipun rumusnya betul tadi ya. Meskipun rumusnya ini betul, tapi munculnya nanti kalau ini tadi masih keliru, misalkan 3 kilo, di sini munculnya 3 kilo. Dan itu bisa jadi minus nilai juga, karena kalian berarti tidak teliti baik itu pada saat membuat tabel bantu ataupun nanti pada saat membuat tabel penjualannya. Jadi harus hati-hati, betul ya. Makasih ya. Oke, kita lanjutkan tadi. Nah, ini kan kita sampai kolom D ya, ada 4 kolom kan. Maka toko bahagia ini kita blok dari A1 sampai D4, kemudian kita merge. Nah, merge and center. Nah, kemudian pakai koas, format painter, kemudian yang daftar harga juga. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah selesai. Kalau mau di bold juga boleh, ini kita bold. Kemudian untuk ini supaya lebarnya sesuai, sebenarnya bisa satu-satu ditarik seperti ini gitu ya. Atau kalau mau lebih cepat kalian klik dari sini, di blok dulu semua. Nah, kemudian sorot ini antar kolomnya. Pointer simpan di antar kolom, bisa antar A atau B atau B C, pokoknya antar kolom aja. Kemudian double klik. Nah, dia akan otomatis menyesuaikan lebar kolom sesuai dengan data yang terpanjangnya. Tapi ini harus di merge dulu, karena kalau belum di merge nanti kolom A itu akan sepanjang yang ini. Nah, itu ya, makanya tadi Bapak kan langkahnya kolom ini di merge dulu, baris ini dan ini juga, baru di blok, kemudian di double klik antara kolom ini supaya otomatis menyesuaikan. Itu ya. Nah, supaya rapih juga ini kita samakan dengan di soal, karena dia pakai border. Kita blok saja, kemudian kita pilih ini yang all border. Harga satuan kita format, kita ikuti. Kalau di soal tidak ada mata uangnya, itu nggak apa-apa, kita ikuti saja. Minimal ini ada per 1000-nya.
Berarti tinggal kita blok ini, kemudian pilih di bagian number ya. Ini ada di menu home, kemudian di bagian number cari, nah ini tanda koma. Ini koma style. Jadi dia akan memberikan koma ataupun titik di antara per 1000 nih. Format with 1000 separator. Jadi dia per 1000-nya akan ada pemisah gitu ya, supaya kalian bisa yakin sama tidak ini dengan di sini. Nah, sheet 1 ini sudah selesai. Berikutnya katanya kan sesuai dengan perintah buat tabel penjualan ini di sheet 2. Nah, supaya gampang ingat, pastikan lagi bentuk dan posisinya sama dengan di soal. Jadi kita buat sheet 2. Ini tampilan Excel kadang beda-beda ya. Ada yang cuman sheet 1 dulu, ada yang defaultnya dia langsung muncul sheet 1, 2, 3, berarti langsung saja di sheet 2 di sini. Kalau seperti ini, klik tanda plusnya aja. Nah, dia nanti muncul sheet 2. Nah, ini juga diketik supaya nanti pada saat di print tidak ada lagi yang ngaku-ngaku itu punya saya nggak bisa, karena nanti ada nama kalian. Nama asesi ini adalah nama yang diuji. Nama asesor adalah nama penguji. Nah, nanti itu pada saat diuji akan diberitahu siapa pengujinya gitu ya. Jadi sementara kita ikuti seperti ini. Nama asesi ada di kolom A seperti ini. Boleh langsung diisi, misalkan Akbar misalkan ya. Ada Akbar, gampang gue lah. Ada Akbar? Nggak ada ya, biarin lah kalau nggak ada ya. Kemudian nama asesor ini di kolom G ternyata kan. Nah, kolom G kita buat dulu nama asesor. Nah, untuk sementara nanti untuk hari ini dan untuk minggu besok latihan sementara ini boleh diisi nama Bapak dulu ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita ikuti juga di sini toko bahagia. Kalau kita lihat ini di baris ketiga. Nah, kita samakan supaya memudahkan kalian dan juga memudahkan nanti si penguji. Dalam arti memeriksa rumus ya. Jadi toko bahagia ini di kolom di baris ketiga kolom A dulu, baru nanti kita merge seperti tadi. Ya, ini toko bahagia. Kemudian daftar penjualan barang dagang. Bulan Oktober 2021. Nah, ini kolom ketujuh nih, baris ketujuh nih, berarti kan kita lewat satu baris. Di sini ada kode barang, kemudian nama barang, persediaan awal, jumlah terjual, persediaan akhir, jual persatuan. Ini di rumah ada yang lagi masak jadi wanginya ketenggorokan. Total penjualan, diskon, dan penjualan bersih. Pas ya, artinya kolom yang digunakan sama dengan di soal ini sampai I ya kan. Nah, ini dia dirapihkan nanti juga ya, nggak apa-apa, kita isi dulu datanya semua. Kode barang, nah ini kan ternyata kode barang sama persis nih dengan yang ada di tabel bantu tadi. Supaya cepat ini bisa kita copy saja dari sheet 1. Kalian blok kode barang yang ini karena sama persis ya kan. Kemudian kalian copy, simpan di sini, boleh paste, boleh enter, sama saja ya. Nah, kalau nama barang nggak boleh di copy. Kenapa? Karena tadi perintahnya dia menggunakan rumus ya. Kemudian jumlah terjual, datanya kan ini kita yang isi yang ada dulu. Ini berarti harus diketik manual. Nah, ini juga hati-hati. Jumlah barang yang terjual ini jangan sampai kalian salah angka, karena kalau salah angka nanti dia salah nominal ke sininya. Jadi harus yakin bahwa kalian mengetik angka sesuai yang ada di sini. 50, 20, 50, 25.
50, 20, 50, 25, 234, 343, 23. Jadi lupa. 25 tadi ya. 2, 3, 4, 3, 4, 3. 2, 3, 4, 3, 4, 3. Pastikan, sekali lagi pastikan ini yakin betul ya. 5, 2, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 20, 30, 40, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3. Oke, udah betul kan? Nah, baru kita bisa rapihkan seperti tadi. Yang pertama ininya dulu, toko bahagia sampai dengan I. Tadi kan sampai I ya, kita merge. Kemudian format painter, daftar penjualan, format lagi sampai dengan bulan. Ini kita blok, kita kasih bold. Kemudian karena ini ada nama asesi atau nama asesor, nanti kalau kita pakai ini, nanti kolom A dan kolom G akan selebar ini, tapi nggak masalah, nanti tinggal kita kecilin lagi aja. Blok seperti ini, kemudian kita klik, double klik. Nah, ini yang besar berarti kan ini, kemudian ini kan, ini bisa kita kecilin lagi sampai kode barang. Kemudian ini total jual juga. Nah, diskon sebetulnya nanti kan akan lebar. Kalau mau disamakan, Pak, ini dia ke bawah misalkan, ini berarti dia pakai ini wrap text. Jadi ini kita blok dari kode barang sampai penjualan bersih. Kemudian klik tombol, jangan di merge. Kalau di merge nanti dia jadi digabung dan cuma jadi kode barang isinya. Tapi pilih yang ini wrap text. Nah, posisinya ada di bawah ini. Nah, kita ganti dengan yang tengah. Kemudian ini juga di center juga. Nah, baru kita bisa atur kayak ini kode barang. Ini kita tarik aja, klik, tarik supaya, nah kan jadi dia sama tampilan dengan ini. Nama barang nanti kita kasih lebar lagi. Persediaan awal sampai dengan harga satuan ternyata dipepetin. Kenapa? Supaya nanti ketika di print ini tidak terlalu lebar, jadi cukup gitu ya. Makanya kalau memang datanya sedikit seperti ini kan, angka ini juga angkanya hanya paling 2 digit atau 3 digit kan. Ini kita kecilin aja supaya nanti pada saat di print lebarnya jadi muat. Nah, itu fungsinya kan. Harga jual juga sama. Nah, ya kurang lebih seperti ini dulu. Total penjualan ya boleh lah ya, asal nanti kita harus lihat angkanya berapa. Nah, baru kita ya ini boleh, oh ada yang tertinggal, ini jumlah kalian ketik di sini dulu, jumlah, kemudian di merge sampai dengan kolom F. Di jumlah ini kita blok sampai F, kemudian di merge. Nah, kasih tebal. Kemudian ini kita kasih border. Itu ya. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Belum ya? Kita lanjutkan. Untuk nama barang, tadi perintahnya diisi dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, VLOOKUP dari mana? Dari data tabel bantu tadi. Untuk memudahkan, jadi tadi langkahnya tolong diikuti ya. Tadi ini dulu, kemudian bikin data ini yang masih kosong. Nah, langkah berikutnya adalah kita beri nama dulu di tabel acuannya atau tabel bantunya. Misalkan di sheet 1 nih, yang akan kita ambil itu datanya kan ini ya, dari sini, kemudian ini dan ini. Kita blok seperti ini. Nah, kemudian kita klik di name box ini. Name box ini untuk memberi nama tabel yang sedang kita blok gitu ya. Klik di sini, kemudian kita kasih nama tabel ini, mau diberi nama apa. Misalkan ya sudah tabel saja. Boleh. Jangan lupa di enter. Kalau kalian baru ngetik tabel belum di enter, ini belum selesai, belum jadi nama tabelnya. Makanya ini kalian enter. Nah, ya. Ada yang baru masuk.
Ini berarti kalian sudah memberi nama tabel ini dari dari A5 ya, dari sel A5 sampai dengan D14 itu adalah namanya. Nama tabelnya adalah tabel karena kita memberi nama tadi tabel. Seperti itu. Ini ada 4 kolom. Jangan melihat A, B, C, D-nya karena ini kebetulan saja kan memang sengaja dibikinnya di kolom pertama. Tapi kalaupun seandainya ini dibuatnya dari kolom B, kemudian B, C, D, E gitu kan, maka tabel yang tadi kita beri nama itu kolomnya hanya 4. Bukan dilihat A, B, C, D-nya, tapi yang di blok ininya tadi. Nah, ini pun sama. Tadi kita kan ngeblok dari sini ya. Nah, dia muncul namanya tabel. Alamat ya, ini memberikan alamat. Sama seperti gini. Ini ketika kita klik di sini satu sel, dia alamatnya adalah F3 nih, F3 kan. Nah, kita memberikan alamat untuk tabel ini, nama alamatnya adalah tabel. Sehingga nanti di rumus VLOOKUP itu akan memudahkan. Tidak harus ngeblok ulang, tapi kita tinggal ketik namanya yaitu tabel. Nah, sekarang di nama barang ini ya, kita akan mencari berdasarkan kode barang. Nama barang di sini harus muncul dari tabel data. Makanya kita pergunakan rumus VLOOKUP. Sebentar, mau gedein deh biar sedikit jelas ya. Nama barang. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena data yang tabel acuan tadi datanya vertikal ke bawah. Kalau datanya ke pinggir, misalkan B1 namanya di bawahnya, B2 namanya di bawahnya, terus ke pinggir itu pakainya rumus HLOOKUP nanti. Nah, kalau ini VLOOKUP karena datanya ke bawah. VLOOKUP cari katanya. Apa yang dicari? Lookup value nilai ini. Cari B001. Di mana nyarinya? Nah, kalian lihat di sini ada lookup value yang lagi tebal, berarti itu yang harus diisi untuk rumus VLOOKUP. Kemudian pemisahnya kalian perhatikan, karena bisa jadi ada yang titik koma, ada yang koma. Untuk pemisah antar bagian rumusnya, kalian harus lihat. Ini dia titik koma, maka kita ikuti titik koma. Kalau nanti di komputer kalian atau di laptop kalian ataupun di lab dilihat, oh Pak ini mah koma, ya ikuti koma. Gitu ya. Karena ada yang berbeda. Nah, tabel array ini adalah tabel bantu tadi yang kita beri nama, sehingga di sini tinggal kita ketik tabel. Nah, dia muncul tuh di situ. Ini boleh di double klik sama ya, atau setelah diketik sama aja. Cari A8, A8 itu adalah B001. Cari A8 di tabel ya, di tabel yang kita beri nama tadi. Kalau ada titik koma, call index number, ini kolom index number, kolom keberapa yang ingin dimunculkan dari tabel tadi. Seandainya B1-nya ada, maka kita munculkan 2. Kenapa? Karena tadi tabel bantunya itu kan ada 4 kolom. Tabel pertama itu adalah kode barangnya, jelas itu yang akan dicarinya. Ya, kalau ada munculkan. Nah, ini sekarang yang ditanyakan, yang dimunculkannya mau kolom keberapa? Kolom nama kan kolom kedua, maka kita isikan angka 2 di sini. Artinya memunculkan data di tabel kolom kedua. Si B01 itu kolom keduanya apa? Gitu ya. Munculkan di sini. Titik koma. Bagian terakhir di sini ada true, ada false. Ini kadang-kadang ada yang mengajarkan nggak usah diisi. Ya, sah-sah saja selama memang datanya nanti hasilnya betul. Tapi pengertiannya di sini kalau kalian lihat, true di sini approximate match, ini katanya the value in the first column of table array must be sorted in ascending order. Katanya kalau kita pilih true, nilai di kolom pertama di tabel array-nya itu harus berurutan. Ascending order itu A ke Z ya, alfabet atau 1 ke besar. Kalau datanya tidak berurutan nanti dia ngaco hasilnya. Nah, itu harus hati-hati. Nah, kalau false, kita pilih false, exact match. VLOOKUP will only find an exact match. Meskipun datanya tidak berurutan, tapi si rumus VLOOKUP dia akan mencari yang exact match, yang sama sekali cocok. Misalkan B1 adanya di bawah atau di mana, itu akan mencari ke sana meskipun tidak berurutan. Makanya cari amannya adalah kita pilihnya yang false saja. BC nanti datanya tidak berurutan. Nah, ini sudah selesai. Boleh dikurung dulu, boleh di enter ya. Pendek kan sebetulnya, tidak terlalu panjang. Jadi VLOOKUP cari A8 B1 ini, di mana carinya? Di tabel. Kalau ada si B1, apa yang dilakukan? Munculkan kolom kedua dari tabelnya.
datanya boleh yang tidak berurutan atau false. Ini kita enter. Nah, beras Cianjur. Kita lihat. Betul kan? Ya, beras Cianjur. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Yang belum jelas silakan. Ada? Masih jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas. Kita lanjutkan. Nah, ini terus gimana? Ini tinggal kalian copy ke bawah. Kopinya boleh pakai ini, terus dipaste ke bawah, atau kalian sorot titik di sel yang pojok kanan bawah itu kan ada seolah titik ya. Kalian sorot ke situ supaya pointernya ini berubah jadi hitam. Nah, kemudian double klik. Klik. Oke, ini karena ada yang di merge. Kalau nggak bisa di double klik, tarik aja. Nah kan, ya. Ini barusan ke double klik. Ketika di double klik dia ke sini juga, padahal ini katanya barusan kan di merge, makanya nggak bisa. Kalau nggak ada ini harusnya dia bisa. Ini kita tarik, nah supaya tidak kepotong. Oh, masih kepotong. Oke, itu satu rumus. Persediaan awal tadi perintahnya diisi dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Persediaan awal kan di sini. Kolom keberapa ini? Dari tabel. Kan 1, 2, 3, 4. Ini berarti kan kolom keempat. Ya. Kolom pertama mah itu jelas dia sebagai acuan pada saat disamakan dengan data yang dicari. Yang di sini kan. Ya. Itu kolom pertama. Jadi kolom kedua untuk nama barang. Nah, persediaan awal ternyata dia kolomnya kolom keempat di sini. Maka rumusnya sama dengan ini, cuman 2 di sini ganti dengan 4, gitu ya. Diganti dengan 4. Jadi kalian bisa seperti ini. Ini copy saja. Kopinya jangan di copy dari sini, tapi copy dari ini, formula bar ini. Kalian blok seperti ini, kemudian copy, kemudian simpan di escape dulu, maaf. Diulang ya. Ini di blok, kemudian copy, kemudian tombol escape di keyboard supaya ini lepas ininya ya, bloknya lepas. Nah, kemudian simpan di persediaan awal, kemudian paste. Nah, masih beras Cianjur, 2-nya kita ganti dengan angka 4. Kenapa? Karena 4 di sini adalah kolom keempat, karena kita ingin memunculkan persediaan awal ini. Maka ini sudah selesai. Tinggal ditarik lagi ke bawah. Seperti itu. Beda kolomnya saja. Kalau ini yang dimunculkan kolom kedua, kalau yang dimunculkan adalah kolom keempat. Dari mana? Dari tabel ini. Berikutnya, persediaan akhir. Persediaan akhir katanya diisi dengan ya, ini gampang lah ya. Diisi dengan persediaan awal dikurangi dengan jumlah terjual. Ini pakai rumus aritmatika sederhana. Ya, penambahan pengurangan kan ini juga udah jelas. Saldo awal ini jumlah terjual ini berarti kan saldo akhirnya adalah tinggal ini dikurangi ini saja, berarti tinggal langsung sama dengan persediaan awal min, nah atau dikurangi jumlah terjual, enter 100 ya. Ini kita tarik. Oke. Berikutnya harga jual persatuan. Harga jual persatuan diisi dari, nah ini sedikit panjang sedikit lah, nggak banyak. Harga jual persatuan diisi dari harga beli dalam kurung dari tabel bantu, tadi kan ada harga belinya ya, ditambah 25% dari harga belinya. Oke, ini kadang-kadang suka kelewat kalau ada yang kayak rumus kayak begini. Jadi yang pertama kita cari adalah harga belinya berapa, ya kan? Kita ingin mencari ini, tapi tidak langsung kita munculkan di sini. Jadi dalam rumus tersebut kalau sudah ketemu langsung ditambahkan 25% katanya. Berarti sama dengan VLOOKUP dulu, atau gampangnya ini aja. Ini kan kolom keberapa, berarti kan kolom ketiga ya. Kolom 1, 2, 3. Ini kita sama seperti tadi. Boleh copy dari sini, boleh copy dari sini.
Nah, antara nama barang atau persediaan awal mana saja caranya tadi. Ini di blok dari sini, copy, kemudian escape dulu ya, simpan di sini, paste. Nah, ini belum selesai, kita edit dulu ini, angka 4-nya ganti menjadi kolom ketiga. Kalau kita enter, nggak apa-apa kita enter dulu, tapi ini masih munculnya harga beli 10.000 ini. Sedangkan yang diminta oleh soal, si harga jual persatuan itu katanya harus dari harga beli ditambah 25% dari harga belinya. Berarti rumusnya harus kita tambahkan. Di sini boleh di double klik ini, atau mau dari formula bar. Formula bar itu baris untuk memasukkan rumusnya. Boleh di sini. Di sini ini kan baru harga beli, sedangkan tadi diminta harga beli ditambah 25%. 25% dari mana? Dari harga belinya juga. Maka di sini kita tinggal menambahkan rumus seperti ini. Ditambah ya kan? 25% dari harga beli ini. Nah, kita kurung buka dulu. Ya. Kita ketik 25% dikali. Ini kita copy lagi dari sini. Coba ya. Harusnya mau, kalau nggak mau berarti nanti dia harus ada kurung tutup lagi. Coba tolongnya satu aja. Oke. Nah, seperti itu ya. 25% ini dari soal, jadi tidak baku. Bisa saja nanti soal yang lain 20%, 15%, 30%. Kalian harus lihat di sini perintahnya berapa persen ya. Tapi kalau rumus untuk VLOOKUP-nya dia sama seperti ini. Jadi ini artinya harga beli ditambah 25% kali harga beli. Nah, gitu ya. Jadi rumusnya memang sedikit panjang karena ada 2 kali pemanggilan VLOOKUP. Kalau kalian langsung ini ditambah 25% tanpa ada ini kan nanti nggak komplit rumusnya. Nah, jadilah 12.500. Betul tidak? Nah, kita lihat harga belinya kan 10.000, berarti kan 25%-nya 2.500. Berarti 10 tambah 2.500, maka dia isinya adalah 12.500. Ini tinggal kita tarik lagi. Nah, ini 15.000. Dari berapa? Dari 12.000. 12.000 tambah 25%-nya itu adalah 3.000 ya. 3.000 dari 12.000 ini, maka ini sudah bisa dipastikan ini betul. Kemudian untuk memberikan koma style nanti saja setelah beres semua ke sini biar nggak satu-satu. Jadi ini kita bereskan dulu. Total jual itu adalah jumlah terjual dikali harga jual persatuan. Berarti jumlah terjual dikali harga jual persatuan. Ini langsung saja gampang. Jumlah terjual diklik, kemudian dikali harga jual persatuan. Enter. Nah, dan ini tarik ke bawah. Oke, diskon diisi apabila jumlah terjual lebih dari 20. Nah, apabila jumlah terjual lebih dari 20 maka dapat diskon 2% dari total penjualan. Jika tidak maka 0. Ini berarti kan pakai rumus if karena di sini ada jika. Maka di sini kan tadi katanya kalau jumlah terjualnya lebih dari 20 maka dia dapat diskon 2%. Nah, 2% ini juga tergantung soal. Bisa ganti-ganti nanti ya. Jadi hati-hati jangan sampai karena sekarang belajar 2% nanti nggak diperhatikan lagi soalnya. Sama dengan if. Nah, jika apa tadi? Jika, nah apabila itu kan sama dengan jika ya. Jika jumlah terjual lebih dari 20. Jika jumlah terjual kita sorot, klik lebih dari. Ini ya, hati-hati jangan sampai tertukar. Ini lebih dari berapa? Lebih dari 20. Itu ya. Logical testnya sudah selesai. Jika jumlah terjual lebih dari 20, titik koma,
Sekarang value if true. Kalau betul apa katanya? Apa yang harus dilakukan kalau logika ini betul? Maka ini dapat diskon 2% dari total penjualan. Berarti di sini 2% dikali total jual. Nah, kalau tidak katanya 0, maka titik koma 0. Sudah selesai. Ini untuk rumus if ya. If-nya cuma satu kan, jika ini saja. Kalau misalkan if-nya ada 2, if n, jika jumlah terjual lebih dari 20 dan misalkan harga persatuannya lebih dari 15.000, nah berarti kan nanti di sini ada if, n, dan seterusnya. Ya, itu kalau yang if n. Tapi kalau seperti ini jikanya cuma satu, berarti ya udah seperti ini saja, tinggal kurung tutup. Jika D8 lebih besar dari 20, titik koma 2% kali G8 kali total jual, titik koma 0 kalau sudah enter. Ini muncul yang ada angkanya, berarti dia dapat diskon 2% dari sininya. Kita blok, kita tarik ke bawah. Nah, ini sama ini nggak dapat nih. Kenapa? Kita lihat, oh ternyata ngejualnya pas 20. Padahal tadi kan rumusnya lebih dari 20. Jadi kalau lebih dari, ketika di sini kondisinya dia pas 20, maka di sini tidak akan muncul, tidak dapat. Ya, logikanya nggak kena. Itu untuk diskon. Kemudian penjualan bersih diisi dari total jual dikurangi diskon. Nah, ini gampang. Kalau tadi penambahan, perkalian, ya, pengurangan, ini juga sama, dikurangi. Sama dengan total jual dikurangi diskon. Ini kita tarik. Nah, satu lagi, jumlah diisi dengan rumus penjumlahan untuk kolom total jual, diskon, dan penjualan bersih. Di sini ya, ini kita pakai rumus sum. Bisa diketik manual atau kalau datanya sudah jelas seperti ini ada nih auto sum. Kalian klik saja. Nah, ini dia akan otomatis ngeblok yang di atas nih. Enter. Ya. Dan ini kalian tarik ke pinggir. 1, 2. Langkah terakhir ini kita kasih koma style tadi ya, yang per 1000. Ini juga sama. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, datanya sudah selesai. Karena nanti mau dicetak, jadi sekali lagi kolom-kolomnya disesuaikan supaya tidak terlalu lebar. Nah, ini kan masih bisa ditarik. Diskon juga sama, penjualan bersih juga sama. Ini kan nanti ketika kepotong otomatis ke bawah karena sudah wrap text. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai. Tinggal berikutnya adalah buat grafik dengan jenis 3D cluster kolom. Oke, kita buat grafik dulu ya. Sumber datanya dari kode barang, persediaan awal, jumlah terjual, dan persediaan akhir. Artinya tidak semua datanya kita ambil, tapi hanya ininya saja. Pada sheet 3, ini artinya nanti kalau sudah jadi grafiknya kalian cut, pindahkan ke sheet 3. Tadi katanya dari kode barang, ini di blok ya. Persediaan awal, jumlah terjual, persediaan akhir. Nah, kan mau ngeblok lagi ini, persediaan awal, jumlah terjual, dan persediaan akhir. Kalian tekan tombol CTRL. Ketika ini sudah diblok ya, tekan CTRL. Kemudian klik dan blok dari sini ke pinggir bawah. Nah, supaya ini mah nggak kebawa nama barangnya. Kalau kalian seperti ini, terus nanti ngeblok lagi di sini kan ini hilang. Ya, lepas maksudnya, bukan hilang. Area yang kalian blok tadi. Kalau langsung pakai shift malah kebawa nanti nama barangnya. Padahal yang diminta hanya ini 3 dan 3 ini jadi 4. Seperti ini blok biasa, pakai mouse, kemudian tekan CTRL, tombol CTRL, boleh yang kiri atau kanan, tapi pasti yang kiri kalau pakai mouse kan, karena ini yang kanan pegang mouse. Nah, seperti ini langkah pertamanya. Kemudian ini dimintanya 3D cluster kolom. Bikin grafik itu ada di menu insert. Insert itu kan masukkan, kita akan membuat grafik, kemudian chart. Chart ini grafik atau diagram. Cluster kolom, namanya kolom, berarti kita cari di kolom. Karena kan ini beda-beda. Nah, ini kan beda jenis. Ada hierarki. Nah, ini kan yang akan kita pilih nanti, ada kolom. Kemudian ini line atau garis ya, atau area. Ini pie atau donat, dan seterusnya.
karena dimintanya jenis kolom, kita cari di kelompok kolom. Nah ini kan 3D kolom, dimintanya yang cluster. Yang mana yang cluster? Disorot dulu. Nah ini berarti kan 3D cluster kolom. Kalau ini kan namanya stack ya, 3D stack kolom dan seterusnya. Udah nggak usah lihat yang lain, kita cari yang sesuai diminta aja. Ini kita klik, tinggal kita klik. Nah kan kolomnya sudah jadi ya, tabelnya sudah jadi nih. Ini kalau sudah muncul seperti ini, ulang ya. Tadi ini di blok, klik insert, pilih ini 3D cluster kolom, sudah muncul, langsung ke home, kemudian di cut pakai gunting, buka sheet 3. Kalau sudah muncul otomatis sheet 3 tinggal diklik, kalau belum klik plus ini. Nah, sheet 3 kemudian paste. Oke, di bawah dulu deh. Nah ini kurang bawah ya, kita tarik ke bawah dulu sedikit. Nah kenapa? Nanti di sini seperti biasa kalian harus ngetik nama aksesi dan nama aksesor. Jadi pada saat ngeprint supaya terparebut juga. Oke. Ini boleh dilebarin, dibesarin boleh ya, selama nanti pada saat ngeprint masih cukup. Kemudian ini tidak cukup sampai sini dulu. Harus kita ganti. Ini tuh apa sih? Seri 1, 2, 3 tuh kita ganti. Kemudian chart title juga nanti kita ganti. Caranya ini kita klik dulu. Kemudian klik kanan dulu deh. Klik kanan, pilih yang select data. Nah, dia akan muncul nih seri 1, seri 2, seri 3. Ini kita ganti. Seri 1, 2, 3 itu sumbernya kan dari sini, ini nih. Persediaan awal, jumlah terjual, persediaan akhir. Jadi ketika di sini muncul ini, klik series data, edit, series name-nya kita ganti tadi apa? Persediaan awal. Oke, nah dia berubah kan? Series 2 ini jumlah terjual tadi kan? Ini kita klik series 2, edit, jumlah terjual. Oke. Series 3. Bikin sampel yang di rumah kan. Persediaan akhir. Oke, kalau sudah oke. Nah, ini kan sudah nih persediaan awal, jumlah terjual dan persediaan akhir. Kita klik oke. Kalau chart title bisa kita langsung ganti di sini. Klik atau double klik. Nah, kita langsung ganti saja nama tabelnya. Misalkan apa ya namanya ya, ini aja misalkan sementara ya, kalau tidak ada ininya. Ini kan kaitan tentang persediaan barang kan, ada persediaan awal, jumlah terjual dan persediaan akhir. Ini tabel persediaan barang saja. Grafik persediaan barang. Nah, kalau diminta dimunculkan angka, ini kan secara angkanya sudah ada di sini, tapi kan tidak jelas ini pastinya berapa sih si angka ini. Ini kita bisa munculkan, ya. Coba gedein dulu deh. Ini cara gedeinnya, tinggal klik, tinggal tarik aja, biar lebih besar. Nah, kalau mau memunculkan angka di masing-masing grafik batangnya ini kita klik, kemudian ada tanda plus di sini. Nah, kita pilih yang data label. Nah, kan baru disorot saja, belum diklik dia muncul angkanya. Terus di sini ada pilihan. Nah, nggak usah lah, itu nggak usah. Yang penting ini kita munculkan saja dulu data labelnya ketika diklik supaya angkanya itu memang muncul gitu ya. Kita gedein lagi boleh deh. Nah, jadi ini tuh ternyata 150, karena kalau di sini kan nggak ada angka 150 ya. Ini ternyata 6 berapa nih?
60 ya, 50 ya, 150 kurang 50 sisanya 100, seperti itu ya. Jadi dia muncul. Nah kalau ini sudah selesai, tinggal kita print tabel penjualan hasil, tabel penjualan rumus, dan grafik. Caranya yang pertama ini kita blok dulu nih. Kalau nanti di soal muncul seperti ini ada data perintah, ini nggak usah diketik ya, data perintahnya nggak usah diketik, kalian cuma mengetik tabel ininya saja. Karena kita akan mencetak, ini kita blok dari nama sesi sampai dengan jumlah, kemudian page layout, kemudian kita pilih print area, set print area. Kalau ada garis-garis seperti ini tandanya ini kepotong nih. Kita lihat orientasinya, ternyata ini masih portrait. Kalau portrait kan berdiri. Nah kita pilih yang landscape supaya tiduran. Nah ini berarti sudah ke bawah semua. Kita lihat print preview. Oke, sudah berhasil nih. Cara ngeprintnya nanti tinggal kalian, gampang lah kalau cara ngeprint kan, tinggal nanti akan diarahkan juga di lab. Oh tolong printnya ke tipe printer anu. Nah ini kalian tinggal ganti di sini. Jangan langsung print, tapi ganti dulu printernya disuruhnya kemana. Gitu ya. Kalau mau rapi, misalkan ini kan nggak balance ya antara kiri kanan marginnya. Kalian masuk dulu ke page setup, kemudian pilih margin, kemudian ini checklist nih, center on page. Pilih yang horizontal. Oke, yang vertikal nggak usah lah ya, yang penting horizontal aja. Nah dia akan jadi menggeser supaya lebih centering. Ini nanti kalian print selesai satu tuh. Langkah berikutnya kita akan print juga ini, tapi tampilannya berupa rumus. Nah supaya tidak merubah bisi, nanti kalian ternyata yang pertama print outnya salah, kalian harus ngeprint lagi ini kan. Nah supaya tidak mengganggu data awalnya, ini kita copy dulu sheetnya, klik kanan di sheetnya, kemudian move or copy. Nah ini karena belum disimpan ya. Nah lupa apa tadi, harusnya disimpan dulu di awal, nggak apa-apa. Pilih move to end misalkan, create a copy-nya di checklist. Oke. Nah ini sheet 2 dan sheet 2 dalam kurung 2 ini ada sama namanya ya, bukan namanya, isinya. Nah yang hasil kopian yang ini kita akan merubah tampilannya supaya jadi rumus di sini tuh. Jadi yang muncul tuh ini ya. Pak Ya yang ini Pak, yang apa, yang kolom F17 beda apa, nggak ada kurang 01 Pak? Jadi ke kanannya juga beda, tapi cuman F17 aja. Ini aja. Yang baris 17 aja. Iya. Berapa punya kamu di situ? 18.125 Pak. Harusnya kan 181.250. Oke. Coba kamu cek di sheet satunya. Sheet satunya. Nah, ini benar nggak segini? Jangan-jangan 14.000. 74. Yang mana? 145 Fijar. Ya Pak, maaf Pak. Makasih Pak. Oke, berarti salah data awal ya. Hati-hati Ya. tadi kata Pak ya. Tinggal rumusnya kalau sudah betul ini nggak usah dirubah, tinggal ganti ininya aja. Ya, tinggal ganti harga satuan aja. Tadi ya kata Pak, meskipun rumusnya betul tapi ketika tampilan, nah di sini beda Pak, salah. Bisa jadi tadi data tabel bantunya ada yang salah. Hati-hati ya. Kita lanjutkan. Nah, ini tampilannya sudah seperti ini sama persis, rumus dan sebagainya sama persis, tapi ini akan kita rubah tampilannya menjadi tampilan rumus. Jadi yang muncul di sini bukan 12.500 tapi ininya nih nanti si VLOOKUP ininya. Caranya, posisi yang aktif adalah sheet kopian yang ini ya. Kemudian kalian klik menu file di Office di Office ataupun Excel yang berapapun sama, dari file. Kemudian cari option di bawah. Ya, nah punya Bapak nih nggak muncul, sebenarnya bukan nggak muncul karena terlalu banyak aja ini, jadi dia nggak tampil. Klik more, nanti dia ada option. Ya, kalau Pak punya saya langsung muncul optionnya di sini, ya udah itu berarti sama. More option ya, file option, diklik nanti dia muncul tampilan Excel option seperti ini. Kemudian kalian cari atau pindah ke bagian advance, ini diklik advance. Kemudian ini kalian cari ke bawah pelan-pelan, ditarik atau di scroll ya. Bagian sebentar, lupa. Nah, ini.
display option for this worksheet ya. Jadi untuk sheet 2 ini apa yang mau kalian rubah, pilih yang ini di checklist nih. Show formulas in cell instead of their calculated result. Jadi show formulas, jadi dia akan memunculkan rumusnya, formulanya. Ini kita klik. Nah, di checklist. Kalau sudah oke. Nah, dia akan memunculkan yang ada rumusnya, dia akan munculkan hasil rumusnya. Bukan hasilnya, rumusnya, salah ya. Nah, berikutnya kan ini juga di print nih. Tapi ini kepotong-potong, kalian rapihkan dulu. Dirapihkannya bisa kayak tadi. Ini di blok semua dari atas. Kemudian double klik. Oke, ya. Kemudian ini masih banyak nih yang kepotong kan. Ini di apa? Yang masih bisa ditarik kalian tarik. Nah, ini udah jangan, ini jangan. Nah, ini jumlah terjual kalian tarik lagi. Persediaan akhir juga sama bisa ditarik. Ini ya jangan karena dia udah memang segini kan. Total jual. Nah, kita coba print preview. Oke. Ini masih letter, kita ganti ke 4. Cukup nggak ya? Cukup lah harusnya. Kita print preview, kemudian kalian pilih yang ini nih, yang no scaling, kalian klik. Nah, kita pilih yang, karena kan tadi ini kolomnya yang banyak, coba kita pilih yang ini, fit all column on one page, diklik. Nah, nggak apa-apa, jadi kecil pak, nggak apa-apa ya, karena memang supaya jadi satu baris. Makanya kenapa tadi sebelum ke situ ya, ini kalau misalkan memang masih ada yang bisa ditarik aja. Ini kalau hilang diatur-atur aja supaya dia muncul. Kalau ini bebas ya, mau di sel mana saja, yang penting dia ada nanti data nama asesi dan nama asesor harus ada. Kalau kayak tadi kepotong, pindahin aja di mana, nggak masalah gitu ya. Ini total jual masih bisa kita tarik, penjualan bersih, karena yang penting rumusnya muncul. Nah, seperti ini ya, masih bisa klik tarik dikit. Nah, kita cek lagi print preview, ini masih tampilannya fit all column on one page. Nah, ini nanti ini tinggal print, pilih printernya yang mana, misalkan Epson L3110, nanti pilihannya. Jangan lupa ininya fit all column on one page, tinggal print. Jadi nanti ini akan ke print, nanti akan ketahuan. Kenapa ini diminta? Khawatirnya kalau cuman diminta ini saja, kalian diketik manual, kan bisa saja. Ini lupa rumus, ketiknya 100 karena ini gampang, 150 kurang 50 ketik 100. Kalau ketikan manual, nanti di sini nggak muncul rumus kayak gini. Ini kan ketikan manual ini. Nah, ini yang akan dinilai itu ininya, rumus-rumus ininya. Nanti si penguji kan pegang kuncinya. Oh ternyata ini rumus. Ini harusnya pakai rumus, malah di copy paste dari sheet 1 itu akan ketahuan gitu ya. Jadi yang pertama tadi ngeprint ini nggak ada masalah karena kolomnya kecil-kecil. Kalau ngeprint ini dia karena ada yang jadi panjang nih, yang harga jual persatuan, jadi harus disesuaikan sehingga di sininya pun dirubah. Yang ini asalnya no scaling, tidak ada skalanya, ini oleh Excel dikompres supaya dia bisa jadi satu halaman untuk kolom. Kalau row kan dia baris, kalau barisnya banyak ya, tapi ini nggak usah. Kalau ini fit sheet on one page, kalau data ke pinggir dan ke bawah banyak, dia kompres dua-duanya ya. Kalau ini kan kita nggak usah dengan baris, hanya kolom, jadi pilihnya yang ini. Tinggal print, selesai. Terakhir sheet 3 yaitu kolom, yaitu sheet untuk grafik. Ini juga kita orientationnya ganti dulu ke landscape. Nah, supaya kelihatan dia kepotong atau tidak. Kalau sudah muncul garis ini berarti nggak kepotong. Kalau mau lebih jelas pak, mau digedein sampai dengan garis ini, bisa kalian klik kemudian tarik dia sampai mana maksimalnya. Nah, jangan dipepetin ting ya, sampai segini aja cukup supaya jelas saja. Kalian print preview. Nah, ini udah cantik ya, udah cantik, udah ganteng, tinggal print aja. Sampai situ selesai. Nah,
Kalau sudah semua muncul tiga-tiganya itu di hektar, nanti disatukan diberikan kepada penguji atau asesor. Durasi pengerjaan ini lama dan biasanya lebih cepat, tapi ya nggak apa-apa karena memang butuh waktu juga biasanya untuk ngeprint. Ini durasinya dia 1 jam. Kenapa, Idris? Mau nanya? Enggak Pak, kepencet. Ih, mijit. Nah, kirain mau nanya. Oke ya. Ini dari durasi rekaman Bapak pun ini 1 jam. Jadi mudah-mudahan nanti kalau kalian mengerjakan dengan baik, dengan lancar, ini bisa kurang dari 1 jam. Karena ngeprintnya kan lumayan, 1 orang 3 lembar kali sekian orang pasti lama. Silakan yang mau ditanyakan untuk Excel ini sudah selesai. Alhamdulillah nggak terlalu lama pembahasan Excel. Nah, yang di rumah mau nyoba silahkan. Yang di rumah nggak ada komputer atau laptop, berarti minggu besok tinggal 1 kali pertemuan itu latihan bikin ini dulu. Ya, bikin Excel ini dulu. Jadi nanti hasil akhirnya adalah ini, kemudian grafik dan tabel rumus sesuai dengan yang diminta di soal. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Angel, kenapa Angel? Pijit dehnya. Mira resep we mencet teh. Bapak ini mah beneran Pak mau nanya Pak? Nah, boleh sok. Nggak boleh? Boleh lah. Boleh. Masa nggak boleh? Jadi Gimana? kan di sheet 2 yang udah di copy teh, dilihat di print reviewnya teh masih kepotong Pak. Masih kepotong. Iya kepotong. Ininya udah ditarik-tarik dikecilin dulu. Udah? Udah. Nah, kemudian print preview ininya udah diganti belum? Apanya Pak? Ini nih paling bawah nih. Asalnya kan no scaling. Ganti dengan ini fit all column on one page. Nah, kalau masih no scaling ya pasti kepotong karena dia lebar-lebar. Jadi yang mana sih? Ini. Kolom, fit all column on one page. Oh ya udah Pak, masuk Bisa. Pak. Masuk ya? Bukan. Iya bisa. Oke, sip. Makasih Pak. Sama-sama. Itu ya. Jadi pengerjaan Excel ini ya harus rumusnya harus ngerti, harus bisa. Jangan sampai cuman menghafal kalimat ini karena bisa jadi nanti tabelnya berbeda ataupun rumus yang diminta posisi berbeda. Nah, itu kan pengaruh juga ya. Ini soal latihan, bukan pasti nanti untuk ujian yang ini. Kenapa, Mau Idris? nanya lagi. Bentar, Idris dulu barusan melambaikan tangan. Tin, gimana Tin? Ini Pak mau nanya, ngeganti yang nama series itu gimana? Tadi Nama- ketinggalan. Oke, nama series ini ya di grafik berarti ya. Nama series diagram. Ya. Ini diklik, klik kanan ya maksudnya, klik kanan. Di grafiknya klik kanan, terus select data. Pilih select data. Nah, di sini kan ada nih. Kalau punya kamu pasti masih seri 1, 2, 3 kan? Seri 1 itu adalah persediaan awal. Series 2 jumlah terjual, series 3 persediaan akhir. Ini tinggal diklik saja, kemudian klik edit. Nanti muncul di sini series name, kalian ketik persediaan awal. Ini karena tadi sudah di save, jadi sudah ada sama dengan kutip, nggak usah, nggak apa-apa. Di gini juga. Nah, kemudian oke. Yang ini juga sama, klik edit, jumlah terjual. Oke. Terus yang ini. Seperti itu ya. Bisa? Gampang kan? Udah Pak, bisa. Terima kasih. Oke, sip, sama-sama. Ini gimana, Angel? Mau nanya lagi boleh? Boleh. Masih yang tadi yang di print reviewnya nggak full. Tapi ini mah beda versi Pak. Di versi 2007 mah tidak ada yang no scaling itunya. Nggak ada. Di sininya nggak ada. Masa cek lagi? Itu 2000 berapa? 2007 ya? Ya 2007 Pak. Oke, sebentar ya.
Oke, kalau tidak ada cara manual berarti wayahna. Maksudnya gini. Tadi kalau misalkan ini sudah ditarik-tarik ya kolom-kolomnya, kemudian masih nggak muat, kamu ganti manual, coba skalanya di sini nih, di scale to fit di sini. Ini kan punya Bapak 66% bawaan dari sistem tadi. Nah, coba kamu juga ganti jadi 66%. Kalau yang nggak ada muncul di ininya ya, misalkan kayak Bapak gini no scaling, berarti kan masih kepotong-potong nih. Ganti di sininya aja. Boleh. 80 masih kepotong, berarti memang harus 66 kayaknya. Nah, itu cara manual. Ini udah nggak ada garis, sudah nggak kepotong. Kalian preview lagi nih, seperti itu. Bisa nggak? Udah Pak, bisa Pak. Bisa ya. Nah, itu. Jadi Oke, Pak. kalau tidak ada pilihan, harusnya sih, tapi 2010 ada kalau nggak salah ya. 2010 kalau di lab dia pakainya kan Office 2010, dia sudah ada pilihan ini. Jadi gampang, tinggal kalian pilih fit all column on one page. Tapi seandainya Pak nggak ada, ya udah kayak tadi cara manual. Artinya kalian pastikan dulu kolom-kolomnya sudah disesuaikan, kemudian di scale ini ganti jadi diturunin gitu ya, kan aslinya 100 seperti ini. Nah, kalau 100 dia kan nih garis putus-putusnya ada di sini, berarti kepotong sampai sini. Turunin misalkan per 10%. Masih 80%, masih gitu kan. Saha tapi ini di 66. Oke ya. Itu untuk yang skala. Kenapa? Jar? Ini Pak mau nanya Pak, yang di diagram. Cara munculin angka di Angka ini. diagramnya gimana Pak? Oke. Klik dulu diagramnya. Kemudian ini nih tanda plus. Chart elemen ini untuk menampilkan elemen atau bagian dari diagram yang belum muncul. Klik tanda plusnya. Kemudian data label. Data label di checklist. Asalnya kan kalau enggak seperti ini enggak ada. Nah, kalian klik data labelnya, dia muncul. Ini ya. Bisa? Bisa ya? Nggak ada tanda plusnya Pak. Diklik dulu. Di ujungnya nggak ada. Masa? Ini versi berapa? Harusnya sih ada. Tetep nggak ada Pak. Versi berapa? Office-nya Januari 01 baru masuk. Ini kan Pak di ujungnya nggak ada. Udah diklik itu. Udah nggak muncul Pak. Office-nya office berapa ya? Beda ya office-nya ya? Office-nya office berapa aja? 2007. Oh, oke. Harusnya sih ada ya, tapi kalau seandainya memang tidak ada ya nggak usah maksain lah ya. Kita cari nah ini nih di atas ini ada nggak di chart tool-nya. Ketika kamu klik ada chart tool. Klik apa Pak? Ya klik dulu ininya, tabelnya atau apa diagramnya. Ya. Kemudian muncul menu tambahan nggak, di sini ada chart tool nih seperti punya Ya, Bapak nih. ada chart tool di atas. Ada desain. Nah, ini nih add add chart element. Ada nggak? Ya Pak. Nah, diklik. Ada. Terus data label. Data label. Ah, Mana nih mana? ada nggak? Data label, awas jangan data tabel, data label. Kalau dipilih non,
Nah, hilang kan? Mungkin tampilan kamu awalnya begini. Nah, supaya muncul angkanya, diklik aja, kemudian data label. Ini nonnya di checklist, coba diklik, bisa nggak? Nggak ada acer elemen Pak. Hah? Nggak ada. Nggak ada Pak. Desain. Di chart design ini Nggak ada, adanya change chart type. itu berarti ganti ini aja nih, yang adanya ya, change chart type itu ganti tipe Ya. ini, ganti tipe apa? Lupa ini 2007 udah lama nggak pakai. Tapi ya mudah-mudahan nanti pakainya kan 2010 ya. Iya Pak. Kalau di lab ada ya, kalau di lab biasanya kalau 2010 dia sudah muncul. Jadi kalau misalkan pakainya yang di lab harusnya ada nanti. Ya kita coba nanti praktekkan di lab ya besok, minggu besok, mudah-mudahan ada. Iya Pak. Kalaupun tidak ada ya minimal tabelnya udah sesuai seperti ini, udah sama. Meskipun nanti nggak angka, berarti itu karena perbedaan versi saja. Ya. Kaget. Enggak. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan untuk Excel. Cukup jelas ya. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat TO ataupun pada saat uji kom aslinya sudah tidak ada masalah, sudah tidak ada kendala. Kita coba karena masih ada kesempatan, kita coba besok, di minggu besok itu untuk latihan. Nah, kalau Excel sudah tidak ada masalah, barangkali masih ada yang mau ditanyakan antara Mayob ataupun manual, silahkan. Mumpung masih ada kesempatan. Apa kemarin sih targetnya tadinya ya maksimal sampai jam 3, ini baru setengah 3. Barangkali ada yang mau ditanyakan kembali, silahkan. Tapi kalau merasa cukup ya alhamdulillah, berarti kan kalian tinggal TO dan pelaksanaan uji komnya saja. Tapi tolong diingat sekali lagi, jangan dianggap bahwa ini pasti akan ada remedial. Belum pasti akan ada remedial. Jadi dipastikan, diusahakan satu kali kesempatan langsung lolos, langsung beres, langsung bisa gitu. Cukup aja ini. Gak ada yang ditanyakan lagi? Bapak, Ya. Bapak boleh minta soalnya. Ya, nanti Opa share di grup ya untuk soal yang ini ya, buat latihan. Termasuk juga besok. Iya, biar latihan di rumah. Besok juga di sekolah kita uji coba, barangkali kan kalau di rumah tadi yang versi 2007 ada beberapa perbedaan. Kita coba yang di sekolah, kalau nggak salah sekolah minimal udah 2010 gitu. Nanti selepas Google Meet ini Opa share di grup. Berarti cukup ya? Lupa tadi. Ya, kenapa? Ada yang mau nanya? Udah cukup, Pak. Cukup ya? Ya? Pak, kita ngeliatin rumusnya gimana Pak? Ngeliatin rumus yang ini. Ya yang gitu. Ini dari menu file, kemudian option, cari di sini ada option. Kalau tidak ada, dia muncul di sini more option. Kemudian pilih advance, tarik ke bawah bagian display option for this workbook. Salah. For this worksheet. Nah, display option for this worksheet, ininya di checklist. Show formulas in cell instead of their calculated result. Jadi ini artinya tampilkan rumusnya dibanding dengan hasil rumusnya. Calculated result ini hasilnya. Kalau show formulas berarti kan yang ditampilkan rumus gitu ya. Kalau yang ini kan masih tetap. Nah, makanya supaya nggak kerubah-rubah, yang sheet 2-nya di copy dulu tadi sheet-nya. Itu ya. Terus nanti mah jangan lupa apa tadi kelupaan. Ketika misalkan kalian sudah bikin sheet 1 beres, kalian simpan dulu. Bisa tiba-tiba mati. Nah, nanti kan nggak otomatis kayak Mayob kesimpan.
Jadi file save as dulu, silahkan beri nama apakah TO ataupun nanti UKK-nya kasih nama TO, misalkan spreadsheet underscore nama kalian. Setiap nanti data sheet 2 kalian selesai, tinggal klik disket atau Ctrl S lagi. Itu jaga-jaga karena kan kita nggak tahu kalau pakai Office, kalau dia lagi ngerjain terus mati tiba-tiba, kadang-kadang ada data yang hilang nggak kesimpan. Lupa tadi ini Upa kan belum kesimpan sama sekali nih, masih book 1. Cukup ya. Kalau cukup pertemuan kita pada kali ini Upa cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dilatihkan di rumah, dan juga baik itu nanti TO ataupun pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Amin. Untuk hari ini Upa tutup saja, kurang dan lebihnya Upa mohon maaf. Upa tutup, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Boleh. Sekarang nanti upload di YouTube kan? Ya, insya Allah. Love you all. Love you, Bapak. Ya. Pas soal latihannya dikirim sekarang, Pak.